Selamat pagi, para jemaat dan penonton sekalian yang menyaksikan ibadah kita pada hari Jumat yang agung ini. Bersama-sama pada hari ini kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita bersyukur oleh karena apa yang telah Dia korbankan. Itu membuat kita boleh menerima keselamatan. Sungguh harga yang dibayar begitu mahal. Tidak akan mungkin kita dapat membalasnya, bahkan seumur hidup kita. Tuhan juga gak pernah minta kita untuk membalas senilai dengan apa yang sudah Dia berikan. Karena Dia tahu kita tidak akan mampu memberikannya. Tapi Dia mau kita menyerahkan hati kita kepadanya. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengingat apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Itu jauh lebih besar daripada apapun yang kita bisa pikirkan, apapun yang kita bisa lihat, apapun yang kita bisa rasakan. Apa yang Dia lakukan jauh lebih berharga dari itu semua. Dan Dia lakukan karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa,
semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus. Oh, mari kita sembah Dia, Yesus. Oh, Yesus yang telah mati bagi kita. Oh, berikan hatimu kepadanya. Oh, haleluya. Berikan hatimu kepadanya. Oh, karena Dia layak terima segala yang Kau berikan. Oh, Dia layak terima segala yang terbaik. Oh, angkat suaramu, angkat suaramu dan sembah Dia. Sembah Dia. Katakan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, sungguh Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, katakan sekali lagi, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh, Yesus. Saya sungguh menyukai teks bahasa Inggris dari lagu ini yang selalu membuat hati saya terenyuh. Memang itu tidak terlihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia tahankan semua penderitaan itu karena Dia mengingat kita di dalam hatinya. Dia mengingat kita dan Dia tahankan semua penderitaan itu karena engkau dan saya. Disiksa
dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, thank you Jesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian, para pemirsa dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh Gereja Karismatik City Church. Biasanya kami beribadah di Gedung Geraha Oikumene PGI Jalan Salemba 10, tetapi oleh karena situasi saat ini, maka kita mengadakan ibadah online. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada untuk mengikuti acara ini. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah, baik Paskah kematian dan Paskah kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, tema khotbah pada hari ini berkaitan dengan Paskah, yaitu Paskah kematian. Saudara-saudara sekalian, kita masih hidup dalam situasi yang mencekam. Dunia masih dicengkeram oleh virus corona. Negara besar, negara kecil sibuk mencari cara untuk mengatasinya. Penyebarannya begitu cepat. Medianya tidak dapat diduga. Dan vaksinnya belum ditemukan. Orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, teman, hamba-hamba Tuhan, banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan melalui penyakit virus corona ini. Kita memang sedih dan berduka. Kita mungkin bertanya, siapa lagi? Tetapi mari kita lihat hal berita yang lebih baik, yaitu bahwa virus ini masih dapat ditaklukkan. Namun demikian, dunia sempat panik juga. Dan bagi kita bangsa Indonesia, kita masih menghadapi bahaya virus ini. Puncak penyebaran di negara kita belum tercapai. Mobilitas warga sangat sulit dikendalikan. Mudik bisa menjadi bencana penyebaran. Pengumuman dan peringatan dari pemerintah dan pihak-pihak yang concern gencar dilakukan. Tetapi karena hanya berupa himbauan, belum terlihat keefektifannya. Pemerintah harus menyiapkan dana paling kurang 400 triliun untuk membiayai berbagai usaha penanggulangannya. Kita percayakan kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Namun kita juga perlu mendoakan agar semua usaha itu diberkati oleh Tuhan dengan kesuksesan. Dalam merayakan Paskah tanggal 10 April 2020 nanti, pemerintah masih meminta agar kita tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan bahkan beribadah di rumah. Banyak pemberitaan disebarluaskan tentang belajar dan bekerja di rumah. Semua itu baik, kita perlu mentaatinya. Tetapi rasanya masih kurang berbicara atau nasihat tentang beribadah di rumah. Bimbingan rohani juga masih kurang. Ibadah online mempunyai dampak terhadap ibadah tatap muka yang biasa diadakan di gedung-gedung gereja. Kita perlu mengevaluasi sampai di mana dampaknya. Tapi dalam merayakan Paskah ini, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kita. Peristiwa Paskah itu ditulis di dalam keempat Injil
Namun kita hanya ambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30 yang begini bunyinya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ingin bicarakan mengenai seruan terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menghembuskan nafasnya. Seruan terakhir itu berbunyi, sudah selesai. Dalam terjemahan lama ditulis, sudah genap. Dalam bahasa Yunani disebutkan tetelestai. Istilah ini diambil dari dunia bisnis. Tepatnya dunia perpajakan. Kalau seorang sudah melunasi pajaknya dan petugas sudah memeriksa dan setuju dengan jumlah yang sudah dibayarkan, petugas itu akan membubuhkan cap yang bertuliskan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Dengan demikian wajib pajak itu tidak akan ditagih lagi karena hutang pajaknya sudah lunas. Dengan pemikiran seperti itu, mari kita melihat apa yang sedang terjadi di atas kayu salib. Yesus melakukan semua tugasnya sampai tuntas. Karena itu di akhir hayatnya dia berseru, sudah selesai. Tetelestai. Seruan Yesus ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apa yang sudah diselesaikannya? Mari kita mencoba menjawab pertanyaan ini dalam terang firman Tuhan. Sudah selesai. Berarti semua tugas Yesus sebagai juru selamat manusia sudah diselesaikan dengan tuntas. Dalam perjanjian lama Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dengan mempraktekkan hukum Taurat, maka bangsa Israel akan menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Hukum Taurat adalah cerminan dari karakter Tuhan. Hukum Taurat mengungkapkan kehendak Tuhan bagi umat manusia. Dan hukum Taurat itu menjadi penuntun yang membawa manusia kepada Tuhan. Tetapi sayang, bangsa Israel gagal. Mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu dikarenakan mereka hidup dalam dosa. Memang tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itu hukum Taurat tidak menyelamatkan mereka. Malahan hanya membongkar kelemahan dan dosa-dosa mereka. Dan dengan demikian hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan dan hidup kekal hanya bisa diterima, diperoleh oleh umat manusia dengan melalui iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Allah mengutus anaknya Yesus menjadi manusia. Dan dia berhasil menjalankan semua hukum Taurat. Dia menggenapi semua tuntutannya. Karena itu dia berseru, sudah selesai. Buktinya, tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan dosanya atau kegagalannya dalam menjalankan hukum Taurat. Artinya Yesus lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa, dan mati tanpa dosa. Karena itu dia menjadi juru selamat manusia. Ini pengertian pertama dari seruan sudah selesai, yaitu bahwa hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak lagi diminta untuk menjalankan hukum Taurat, tetapi mari kita ingat bahwa nilai-nilai rohani dari hukum Taurat sekarang diberlakukan. Misalnya saja kalau kita membenci orang, firman Tuhan mengatakan itu sama dengan membunuh. Kalau kita menginginkan seorang perempuan yang bukan istri kita, itu sama dengan berzina. Kesucian hidup tidak dilihat secara lahiriah, tetapi batiniah. Bagaimana supaya kita bisa hidup suci?
Menjalankan hukum Taurat tidak bisa, pasti gagal. Apakah kita bisa hidup suci? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa disucikan kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atas dasar korbannya di kayu salib, kita diampuni dan disucikan oleh Tuhan. Apakah Anda sudah meminta keampunan atas dosa-dosa yang Anda telah lakukan? Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Sesungguhnya pengampunan untuk Anda telah disediakan oleh Tuhan. Kalau Anda mau memintanya. Dia mati di salib, yang kita peringati hari ini adalah untuk menyediakan keampunan bagi semua umat manusia, termasuk Anda. Dengan doa yang singkat tetapi dari hati, Anda akan dapat diampuni dan disucikan. Kalau mau menerima keampunan Tuhan, berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah menanggung semua hukuman dan dosa saya di atas kayu salib. Sekarang saya mohon keampunan dari Tuhan. Sucikanlah hidup saya oleh kuasa darah-Mu. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Doa singkat ini sangat berkuasa jika Anda ucapkan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Juru Selamat-mu. Dia mengampuni dan menyucikan hidupmu sehingga engkau akan dapat dipanggil sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, dari ucapan sudah selesai, menyatakan kebenaran bahwa Yesus yang menentukan kapan saatnya mati. Sebagai manusia, kita tidak bisa memilih kapan saatnya kita meninggalkan dunia ini. Beberapa orang yang gugur karena virus corona sangat tiba-tiba atau mendadak kematian mereka. Kita hanya bisa menghibur diri dengan mengatakan, sudah waktunya Tuhan. Dia yang menentukan dan kita tinggal terima saja. Tetapi beda dengan Yesus, Dia bisa memilih kapan saatnya. Manusia tidak bisa membunuh Dia di kayu salib. Dia tentukan sendiri saat kematiannya setelah semua tugasnya selesai. Jadi kematiannya adalah sebagai manusia, tetapi Dia karena juga sebagai Allah, pasti Dia tidak dapat mati. Dan oleh karena itu pada hari yang ketiga, Dia bangkit kembali dari kematian. Dalam kedudukannya sebagai Allah, Yesus menentukan kapan saat kematiannya sebagai manusia di atas salib. Setelah semua nubuatan, semua persyaratan yang ditentukan untuk Dia menjadi juru selamat sudah digenapi, tugas Yesus sudah dikerjakan dengan tuntas, maka Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia adalah juru selamat kita. Ayat-ayat berikut ini menyatakan bahwa kematian itu dikuasai oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Firman ini menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dia tidak mati dibunuh di kayu salib, tetapi Dia merelakan hidupnya diakhiri di kayu salib. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46, di situ disebutkan ketika Yesus di atas kayu salib berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Dan itu sesuai juga dengan apa yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30 yang mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara sekalian, kita baca dengan jelas tadi ayat mengatakan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Kalau manusia biasa, istilahnya nyawa kita diambil
bukan kita serahkan. Tetapi Yesus berkuasa atas kematian. Karena itu dia berkata, orang yang percaya kepadanya menerima hidup kekal, tidak mati selama-lamanya. Karena itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap hari, sepanjang hari kita mendengar tentang pandemik virus corona. Pemberitahuannya berkaitan dengan jumlah penderita, jumlah yang meninggal dunia, dan jumlah yang sembuh. Pikiran kita dipenuhi dengan berita-berita kematian. Banyak orang hidup dalam ketakutan dan panik terhadap virus ini. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan rasa takut dan panik ini. Kita hanya bisa berharap agar segala usaha perawatan, pengobatan yang diberikan dapat menyembuhkan si sakit. Namun karena vaksin penyembuh belum ditemukan, kita hanya bisa berharap di tengah kegelisahan dan ketakutan kita. Lalu bagaimana kita dapat mengatasi perasaan yang mengerikan ini, yang seolah-olah meneror kita? Dalam 1 Korintus 15 ayat 55, dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang berpegang mengandalkan kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian. Dia berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ayat ini menyatakan kebenaran bahwa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia mati sebagai manusia di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi hari ketiga dia bangkit dari kematian. Artinya Yesus telah mengalahkan kematian. Alkitab berkata bahwa musuh terakhir dari manusia adalah kematian. Tetapi musuh ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Ketika kematian fisik itu datang, kita malahan bersyukur kepada Tuhan karena kematian itu menjadi batu loncatan bagi orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita dapat berkata seperti Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini semboyan hidupnya yang patut kita teladani. Paulus sering menghadapi kematian dalam pelayanannya. Pernah dia dilempari batu, digigit ular, karam kapal, dan lain-lain. Tetapi dia bertetap hati dan mengatakan, tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kematian pun tidak. Inilah penghiburan yang menjadi kekuatan dahsyat bagi orang percaya, khususnya dalam menghadapi ancaman kematian dari virus corona itu. Karena itu Paulus membaktikan hidupnya untuk kemuliaan Kristus. Dan bila waktunya tiba, kematian itu malahan menguntungkan dia. Karena dia akan menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Apabila kita mempunyai semboyan, moto, pandangan atau prinsip kehidupan seperti Paulus, maka kita juga akan bisa mengatakan bahwa hidup itu Kristus, tetapi mati itu adalah keuntungan. Kita semua berdoa kepada Tuhan dan mohon agar serangan virus corona ini akan segera berlalu. Dalam keadaan tidak berdaya, memang manusia biasanya mencari Tuhan yang dipercayai sanggup melakukan segala perkara. Mari kita terus berdoa. Mohon kuasa Tuhan dinyatakan untuk mengalahkan virus ini. Tetapi sementara menantikan jawaban Tuhan, banyak orang percaya yang takut dan khawatir. Nah, bagi Anda yang merasa cemas, takut, khawatir, dan panik, marilah kita datang kepada Tuhan. Yesus sudah mengalahkan kematian. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Percayalah kepadanya, maka engkau menerima hidup yang kekal. Di dalam dirimu sudah ada hidup kekal itu. Karena engkau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berpegang dengan iman ini, maka hidupmu akan menjadi tenang. Dan engkau mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan tidak perlu dikhawatirkan oleh ancaman kematian. Marilah kita berdoa agar Tuhan menolong kalau ada di antara saudara-saudara yang perlu didoakan supaya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara diangkat. Bukalah hatimu. Kita berdoa minta supaya Tuhan melayani saudara di tempat di mana saudara berada. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, terima kasih oleh karena kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu yang berkaitan dengan pasca kematian Yesus, di mana Dia berkata, sudah selesai. Dan dalam pengertian yang sudah kami dengar bersama-sama, sudah selesai berarti bahwa kami hanya sekarang perlu beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua tugas dan persyaratannya untuk menjadi juru selamat manusia. Percaya kepada Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Dan dengan kebenaran yang lain, bahwa ucapan sudah selesai berarti Yesuslah yang menentukan kapan saatnya Dia menjalani atau memasuki kematian. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dan demikianlah bagi orang yang percaya, seperti kami saat ini datang kepada Tuhan. Kami berdoa agar kiranya kematian itu tidak menakutkan kami lagi. Kami dilepaskan dari ketakutan, kami dilepaskan dari kekhawatiran, dari semua hal yang meneror kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu, Engkau layani setiap anakmu yang sekarang sedang berdoa di rumah masing-masing. Layani mereka, angkatlah rasa takut dari hati mereka, kecemasan, kekhawatiran. Engkau angkat semua dan gantilah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang dirawat, agar Engkau tolong segala usaha medis yang diberikan dan menyembuhkan mereka. Begitu juga Engkau berkati pemerintah kami, agar mereka bisa menjalankan segala tugas mereka untuk menolong bangsa dan rakyat Indonesia dengan sukses. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengandalkan Engkau. Sebagaimana Paulus berkata, kami ingin menjadikan ini sebagai mutu kami, bahwa hidup ini adalah Kristus dan kematian itu menjadi keuntungan. Kiranya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus memberkati setiap pemirsa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dengan melalui acara ini. Kalau ada di antara saudara yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, ingin menanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi kami pada nomor telepon yang ada di layar HP saudara-saudara atau televisi saudara-saudara. Akhirnya kami ingin mengucapkan Tuhan memberkati. Berkat Paskah untuk saudara-saudara semua. Amin.